Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan segala hadir di sini dalam melaksanakan ibadah Isya, berjamaah dan melaksanakan ibadah salat tarawih bersama kita. Selamat datang kepada para yang hadir bersama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam sekalian. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih, kita hadir untuk tarawih bersama pemerintah yang awas. Sekaligus beliau akan memimpin salat tarawih bersama kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu beliau akan menyampaikan juga agama-agama untuk kurang 10 menit yang akan disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Namun di sisi lain juga kami juga benar-benar tadi bahwa beliau ini pernah ada mengikuti bahwa kontestasi politik 2024 ini salah satu disebut beliau wakil bupati dan bupati beliau. Itu mengatakan, tapi kita minta kita sendiri juga bahwa yang ada kalau orang-orang yang ada beliau. Anda masuk makanan itu lah. Iya. Jadi sebelum kita jawab, kalau kita juga berikan sebagai klarifikasi. Kalau benar kalau siap didorong, mereka sudah siap untuk Tentu saja sampaikan bahwa dia untuk bilang itu saudara kita antara Ustaz Firman. Pada kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berani, apalagi ini dia tidak menjawab tanya berapa dia berapa kamu juga makan kekenyangan ya. Jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna al-Qur'ana ala jabalina ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilka al-amsaluna nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sallallahu alaihi. Dan hormati para alim, para ulama, dan para masyarakat, pengurus mushola, Miftahul Jannah itu kunci surga. Mudah-mudahan kita yang ada di negeri ini masuk surga. Amin. Kaki-kaki mati. Ada yang dikira masuk surga tak? Iya, masuk surga tak? Aku tanya juga tadi kan, mati ini benar betul ya. Iya. Kena orang mati belum ada pertimbangan nama di pada masa nanti ketika kuburan yang dibangkitkan dikumpulkan di pada masa, maka ketika itulah maka dia seluruhnya ada pertimbangan amal. Berapa lama ibu menunggu di pada masa itu? Ada yang ngomong 4.000 tahun, ada yang ngomong 40.000 tahun. Anggap 40 hari rasa nanggung. Sejengkal matahari dari kepala dan kemudian keringat mencucur sehingga dikabarkan keringat sebau. Masya Allah. Ketika itu maka datanglah ada orang agak melawanlah ibaratnya. Supaya kita siapa yang ada kita ini? Alam namanya. Itu di pada masa itu dikabarkan sangat tinggi.
Sebab sebau aku dengan sebau beliau ini lain, sebau itu lain juga. Tenggelam ada dikabarkan sama tinggi, matahari sejengkal dari kepala. Ada orang gede badannya, siapa yang nak ngadil gitu ni? Coba cari dulu. Dicarilah, akhirnya bertemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, kakek seluruh umat manusia ini, tolong kami, ya kamu, kami dihadirku, kamu ini. 4.000 tahun tadi kan? Panas ya Allah. Nah, Nabi Adam ini tolong kami, Nabi Adam, aku dah bacakan hadis. Aku dah bacakan nolong kamu, walaupun kamu itu keturunan dari aku, tapi aku dah baca nolong kamu karena aku ini pernah berdosa. Ketika dirayu iblis, memakan buah holdi, sehingga kami terusir dari surga sampai di bumi. Kami dipisahkan, ada di timur, ada di barat. Untung ada Jabal Rahmah, maka kami baca ditemukan di situlah. Tidak ketemu di Jabal Rahmah, tidak sampai kita nyatu. Tidak ketemu, kata anak dia lagi kan. Masalah. Nah itu Nabi Adam. Kemudian ditemu lagi Nabi lain lagi, Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nabi Nuh, tolong kami Nabi Nuh. Nabi Nuh, anak aku tak ada yang kata aku. Ketika ditenggelamkan kapal, yaitu banjir bah itu, anaknya tak galaknya. Anakku sini dah, tidak percaya. Wah ibu, ketika Nabi Nuh buat kapal, itu banyak yang tak percaya. Kapal dibangun di atas bukit. Kena di Nabi Nuh ada perintah kali ada banjir bah. Umat di bawah tak percaya. Mudi, tak mungkin air sampai ke bukit. Sekarang diumumkan oleh barat kapten itu. Saudara-saudara, Nabi Nuh mudi ke bangun kapal di pucuk bukit, dan mungkin air sampai ke situ. Jangan dalam minyak kepala, siapa nak buang air kecil, air gede, naik pucuk bukit. Wow. Jadi bangun pagi-pagi seluruh orang kampung tu naik ke atas bukit. Mohon maaf, buang ya mising dan kencing di situ. Dalam kapal itu sampai dikabarkan nak penuh setengah sekampung di situ kan. Jadi memang takdir Allah luar biasa. Inilah. Jadi ada orang yang pincang-pincang pun naik ke atas bukit cuma nak buang air gede di dalam perahu Nabi. Kerana dia ni orangnya penyakitan, terpelesetlah orang ini tadi. Dan kau masuk dalam kubangan itu. Ternyata akan dia bangun sehat. Kakinya sehat, pincangnya sehat, segalanya sehat. Berlari terus ke kampungnya. Aku sehat. Gara-gara aku terperosok di perahu, masuk di tengah sekumpulan kotoran itu. Nah, muncul. Berarti jadi buat lari awal ke pucuk. Ada yang batuk, ngambil dikit, dimakan. Masya Allah. Ada yang sakit tangan, dikusuk. Ada yang segala macam penyakit. Akhirnya ada bersih. Dikesekong, kurang disiram banyu, diambil. Alhamdulillah. Inilah hebatnya takdir Allah. Makanya memang kita ni galak tak percaya. Terjadilah apa? Terjadilah banjir. Anaknya pun tak galak ikut Nabi Nuh alaihissalam. Sampai uji Allah Nuh, walaupun anak Nuh itu dari tahu, tapi biarlah. Walaupun lahir dari rahim istrimu dan dari janinmu, tapi tak usah lagi biarkanlah. Anak tinggal anak. Mendedak anak sudah, itulah bisa. Berapa tahun Nabi Nuh berjuang? 950 tahun. Cuma 12 pasang yang ikut Nabi Nuh. Sepasang itu. Mohon maaf, ada yang sepasang, ada burung sepasang, ada manusia sepasang. Lain itu tak percaya. Nah, inilah manusia. Maka kita melalui Ramadan 1445 ini, hendaklah kuatkan ibadat kita. Ingatlah bahwa kita ini semakin tua, waktu terus berjalan. Bukan mangsur muda, artinya kuatkan ibadah, lakukan yaitu ibadah-ibadah seperti di dalam bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini banyak salat tarawih, salat witir, ya, salat qudliyah sebelum ini. Hati-hati, tapi ngejar salat sunat tarawih, ternyata kadang enggak salat. Ada salat isya juga. Apa ada usah? Baik halu tapi halu kan. Pengen ngejar tadi, kita selesai. Mungkin kita terawih dulu. Padahal kerja dulu sholat isya, kerja dulu sholat sebelumnya, sunat, kemudian sesudahnya. Menurut para ulama, menurut amalnya,
Gedelah amal sholat sesudah isya tadi. Dan baru sholat tarawih. Kalau sholat tarawih lama kan? Itu dalam kajian. Tapi Allah menghitungnya pasti berbeda. Apa yang kita kerjakan pasti amal itu berbeda-beda. Ya benar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Ya. Apa yang kamu lakukan walaupun sebesar biji sawi, kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu kerjakan kejahatan, walaupun kecil juga dibalas oleh Allah. Cuma ada bedanya ini. Kalau kita ingin mengerjakan kebaikan, walaupun belum kita lakukan, lah sudah dicatat oleh Allah. Aku pengennya nanjuk untuk makan, kamu nanjuk untuk sesuatu, duit, kamu. Belum menjuk, lah dicatat oleh malaikat. Dan tidak bisa dihapus tuh, hebatnya tuh. Nah, dan terjadi juga masih ada catatannya nih. Cuman sih, kalau menjuk banyak, kalau rencana kecil, kan punya niat dicatat. Tetapi kalau kita ingin mengerjakan kejahatan, belum melakukan, belum catat-catat. Walaupun lah berniat, konyol, aku nak anggung itu, kamu nak mukul dia, kamu kan, jahat itu namanya. Malaikat nunggu, belum nyata. Laju bercatat. Saking sayangnya itu hambanya Allah itu, Allah terhadap hambanya, dan kemudian Nabi Muhammad terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang kami hormati jemaah masjid musola Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah, tentunya ramaikanlah Ramadan ini, ya, jangan membacakan kemajuan, jangan maju ke depan, misalnya kemajuan itu semakin banyak. Yo, ibu-ibu alhamdulillah banyak, amini, tak tahu lah ketenangan lagi, apalagi ujung-ujung lagi, tak tahu walau bisa kan? Kadang-kadang, ya, kadang-kadang latu ujung itu urusannya memasak. Sibuk ke pasar, ada sengaja yang ke pasar. Nak mana pasar dari pagi? Tadi tidak. Sengaja nak capek ini, nak dikeringat, kasih nak memukul di pasar tengah hari. 20 itu modelnya. Ada juga kemudian akhir-akhir banyak urusan yang buat kuih. Buat kuih ini luar biasa. Apalagi buat kuih apa seperti itu yang bagus disimpan dalam glove. Mungkin kita nanya mana hasil kuih, ini nak kuih. Ayam kita makan lain dulu. So kita makan yang hangus tu lah kan, dia sakit perut lah jauh. Ya, yang kita tadi sayang kan, dia juga makan. Ya. Jadi yang bagus, kaki lebaran, lah benar bulu. Mana pun menunjuk tamu hangus kan. Nah ini lagi boleh buat kuih, nak buat apa yang penting tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, banyaknya pahala-pahalanya ketika dia buat kuih aja lah buat kuih. Tapi subhanallah, 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 masyaallah. Kata kamu dah berbeda subhanallah, subhanallah, subhanallah itu. Ada diceritakan dulu Imam Ibnu Hanbal itu seorang ulama besar. Imam Ibnu Hanbal ini seorang ulama besar, tapi ngaku-ngaku di hari itu dia pengen keluar kampung, keluar rumah, keluar kampung, berjalan. Tak tahu Allah itu bu, mungkin diperjalankan oleh Allah. Masuk kampung, keluar kampung, beradulah di sebuah perkampungan. Persis dalam cerita itu, makanya kita ni hati-hatinya, kita penampilannya biasa, tidak menunjukkan seorang yang wali Allah. Jadi pas dia numpang semayang di masjid, kebenaran masjid itu banyak tertutupnya. Tidak tertutup, tapi ada merbotnya. Ada apa pak? Nak mana? Numpang sholat di luar rel. Dia suruh di luar, pikirnya mungkin di dalam ini aku orang maling kan. Kena bawaannya dia selai kan. Semayang dia di luar. Tidak sempat cerita. Artinya manusia ini melihat tampangnya dan melihat siapa wongnya. Sudah semayang itu dia pergi ke depan. Ada wong lagi buat roti. Sambil ngulung roti, dia baca subhanallah, 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 subhanallah. Ya, dia makan roti kan? Beli roti dia. Wong ini tak tahu juga bahwa ini wali Allah ini, Imam Ibnu Hanbal ini. Jadi kemudian ditanya oleh Imam Ibnu Hanbal, apa kau tiap buat roti ini? Kan itulah bacaan kau. Yo, aku zikir aku inilah subhanallah, subhanallah, subhanallah.
lama aku ngamal ini lah puluhan tahun ini. Apa yang kau dapatkan? Banyak aku dapatkan ini. Sejak aku ngamal ini, usahaku di mana-mana sukses. Anakku jadi wong dalam. Di mana ngamal tadi kan? Terus ada tak kira-kira yang belum terdapat selama kau ngamal ini? Cuma belum terdapat yang aku minat ketemu, namanya Imam Ibnu Hanbal. Sampai sekarang aku belum bertemu dengan dia. Bingung Imam Ibnu Hanbal. Nak ngaku aku tidak percaya. Iya cak mana lah. Kan tahu Imam Ibnu Hanbal. Tahu dia seorang ulama besar, tapi pernah ke negerinya. Aku ragu pasti dia tak kaki lagi dan tak mungkin dia nak nemu aku. Sikap itulah yang belum aku terdapat bertemu dengan Imam Ibnu Hanbal. Akhirnya Imam Ibnu Hanbal ngomong, seandainya boleh ulang ni, kenapa Pak ini? Seandainya aku meninggallah, percaya tak kau pikir? Dijenguknya dari pucuk sampai ke bawah, sambil nengok, pingsan lah itu. Itu pingsan. Pas pingsan, pas terbangun, dipeluknya Imam Ibnu Hanbal. Masya Allah. Jadi Bu, orang yang berzikir secara istiqomah, mengamalkan sesuatu, bayangkan Imam Ibnu Hanbal datang dari negerinya ke rumah orang. Bukannya nyanyi. Itulah hebatnya amalan itu. Maka kamu ada amalan ke, tapi amalan yang baik ya. Pokoknya ini amalan ini Ustaz untuk nak nukui laki. Allah itu. Nih, benar-benar ini. Pokoknya lah takut dengan aku. Nah, tak tahu aku amalan itu. Aku ajari kamu itu cukup ngamal ke Ya Rahman Ya Rahim baik. Maha pengasih lagi, Maha penyayang. Ngomong kasih sayang. Kok ini? Kita doakan juga mulai Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim. Amalah ya. Karena tinggi lagi lagi. Anak Nabi Sulaiman dulu, Innahu Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Cuma lain lagi itu nyalon lebih. Tapi nyalon belum berhasil deh. Tidak apa-apa. Percobaan. Yang penting nama kawan itu kawan kecil. Lagi isu kan udah tahu nama perjuangan. Nah itu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Hendaklah di bulan Ramadan ini Allah rindu dengan orang yang membaca Al-Quran. Allah rindu dan syukur rindu dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan Allah rindu dengan orang yang sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail ini salah satunya sholat tahajud dan sholat tarawih ini termasuk. Nah, sholat tahajud ini ibu-ibu lah berapa ini? Kelima ya. Lah sholat tahajud ke malam. Alhamdulillah ya. Kalau tidak mulai malam ini Bu, jam keberapa Ustaz? Tidak berat, bangun nak tarawih lah, bangun nak sahur lah. Bangun nak sahur, masuk kamar mandi, ngambil wudu, pergi dulu lah ke tempat sholat 2 rakaat jadi. Biasa nak 12 rakaatnya, nak pakamnya. Pokoknya Ustaz aku ni, kalau udah 12 rakaat kurang mumet hati itu. 12 rakaat tidak, 2 rakaat lewat. Iya. Kalau 2 rakaat malam ini kamu mulai, artinya kamu masih mengejar sekitar 22 kali, berarti 26 malam. Kalilah. Kalau 23 malam, 60 rakaat. Padahal sholat tahajud itu seumur hidup pun kita lakukan sekali jadilah. Sekali jadilah, Des. Apalah buat tiap malam? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat ada sana ininya. Mulai kelamuan belum di situ lagi bingung dulu. Bukan makan sahur beda atau ini dia. Nah, mulai marah tuh. Makan kamu. Nah, lanjut akhirnya yang di balaku mengumpul. Ada yang masuk surga lah, ada yang ini. Terutama ibu-ibu. Nah, yang bahaya ini kalau kamu masuk kamar mandi banyaknya kamu jenguk. Nah, itu tidak jadi semayang. Banyaknya cucian kok. Kayak makan ini cuci dewe. Ah, itu. Rumah kau dah kakek pembantu. Ah, lama panjang sebetulnya. Yo, rumah aku dah kakek dino, anak-anak cuci. Nah, alam itu dulu. Apalagi dekat anak dan itu anak gadis itu kakek dia keluar dulu. Mulai cuci piring.
sekali nyuci 12 piring pecah. Bukan lagi nak sholat tahajud, sahur tak jadi, segala tak jadi. Sudah lu langsung ngelik cucian pulau. Lah kebanyakan cucian segala nak nyuci, aku nak pergi ke situ, payah. Ambil sikat, ras, cuci. Dah tahu yang sikat ini bukan sikat cucian untuk menu baju, sikat untuk lantai. Sekali ni mau koyak ada. Pas lagi nengok, nah baju dia kredit, lalu buyak-buyak macam ini. Nah itulah akibat namanya tu tidak sabar dalam menjalani bulan Ramadan. Maka maksud aku, masuk kamar mandi, kalau hal lain kencing itu tu besok sudah ambil uduk, pergilah ke tempat sembahyang, sholatlah 2 rakaat dulu sholat tahajud, baru dari situ kita melaksanakan apa yang kita berikan. Kira-kira setuju tak? Baca dari dulu sini. Aku nak ngomong kayak ini pun baca soalnya. Cuma itulah tiap malam tu alhamdulillah di bulan Ramadan kita mau ngejar suasana di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari yang lain pun cerita. Bangun suara jangkrik, ya Allah, takut. Masa bulan Ramadan kok tak boleh takut lah. Dabdu percon sini kata. Masjid lain bau. Ada yang mati di teras masjid, lajulah. Entahlah. Mana pergi jenguk dia pelik, budak kecil apa orang tua. Orang tua tolong cekal tangannya, siapa yang nyuruh. Budak kecil, maklumi lain. Cuma maklumi tak juga. Tapi dia muntah depan dari mami. Kerana dia dibiarkan kan. Itu ya. Mudah-mudahan sudah ini dengan membaca Quran. Quran ini tak banyak, baca baik dikit-dikit. Kalau baca kedarusan, alhamdulillah. Di masjid-masjid kedarusan sampai jam 7 pagi, jam 8 pagi. Masalah ini kalau belum juga tak apa-apa, kalau ada alhamdulillah. Kalau belum, masing-masing gitu. Sekarang hebat grup WA. Nyonten. Ini grup WA. Tekan yang tak galak, ada salah sombong itu lah, sombong bodoh. Cak mana sombong? Semayang sombong. Ujungnya ngomong Senin Jumat sombong, tak ada Senin Jumat di masjid. Apa ada semayang? Jangan dijenguk ni ngomong semayang. Oh, Senin Jumat di masjid, di rumah gitu. Maksudnya jangan terawih. Jangan baca gitu Pak. Memang boleh itu di rumah sholat terawih. Cuma banyak alasannya jauh. Yo, cobalah tes di Jumat. Uling dulu. Sholat 4-4-3 minta loh. Bukan lagi 2-2, 4-4-3. Kadang sujud lamunnya, bukan sujud lamun kejam gitu. Di rumah, mau di sini lain dari itu. Apalagi imam itu agak cepat, ya. Imam lambat, jemaah ngomong, banyak nyamuk, katanya nyamuk. Kalau imam cepat, cacam. Makoman sapi gilo ditarik oleh gerobak. Tunggu tadi. Tak tahu jadi hijau ya. Kalau aku sedang insyaallah mudah. Tapi nak cepat lagi cepat. Tapi pokoknya dimaklumi baik. Karena ini ibu, aku pengen lambat, aku yang ngantuk, bukan kamu yang ngantuk. Bukan kamu yang ngantuk adalah aku yang ngantuk, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mudah-mudahan itu ya, saya mau maklumi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu dapat disampaikan lebih kurang bermanfaat, mudah-mudahan manfaatnya, dan sampai bertemu di malam minggu yang akan datang. Ya. Demikian, jika ada salah maaf dan kepada Allah mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.